Hari ini kita akan teruskan serial khotbah dari kitab Daniel. Hari ini khotbah yang terakhir dari kitab Daniel. Daniel 12 ayat 8 sampai 13. Saya beri tema hari kiamat tetap dirahasiakan. Hari kiamat tetap dirahasiakan. Mari kita baca Daniel 12 ayat 8 sampai 13. Bersama-sama, 1, 2, 3. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu ku tanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1.290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1.335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu sungguh agung, mulia, dan sulit untuk dimengerti. Sebagai manusia biasa ya Tuhan, kami rindu belajar terus mengerti kehendak-Mu, mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini untuk menjelaskan bagian ini Tuhan. Dan siapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Beri kami kekuatan Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Permisi tanya saudara, menurut saudara, negara mana yang paling baik untuk ditinggali di zaman ini? Kalau saudara boleh pilih tinggal di negara tertentu, sekarang saudara di Amerika. Ya. Negara mana termasuk negara yang paling baik untuk didiami? Saya membaca dari indeks kualitas hidup ya dari Economist Intelligence Unit. Mereka memeriksa indeks kualitas hidup berdasarkan 11 faktor. Ya, salah satunya misalnya soal jumlah penduduknya, kesehatan, kekayaan, lalu kriminalitas, lalu keluarga, lalu pemerintahannya bisa dipercaya atau tidak, stabilitas ekonomi, dan lain-lain. Ada 11 faktor. Saya bacakan 10 negara terbaik untuk ditinggali, ini rekod 2023-2024. Negara pertama yang paling baik untuk ditinggali kalau saudara mau pindah itu Sweden. Nomor 2 Norway, nomor 3 Kanada, nomor 4 Denmark, nomor 5 Finlandia, nomor 6 Switzerland, nomor 7 Netherlands, nomor 8 Australia, nomor 9 Jerman, nomor 10 New Zealand. Jadi Amerika di mana? Amerika nomor berapa saudara? 23. Ya tentu lebih baik dari China ya mungkin 49 kalau salah. Ya. Rusia udah gak usah bicara lah itu di atas 70. Beberapa tahun lalu udah 76. Ya, jangan pindah ke Rusia saudara. Walaupun gajinya 1000 kali lipat. Ya. Padahal tahun 1988 Amerika menempati ranking pertama. Jadi saudara yang tahun 80-an pindah ke sini itu gara-gara dibilang Amerika is a dreamland.
Ya kan? Jadi mulailah migrasi. Sampai tahun 88 Amerika menduduki ranking pertama, tapi hari ini di 23 ya. Prancis waktu itu nomor 2, ya. Jerman nomor 3, hari ini Jerman nomor 9. Kenapa? Kenapa dikatakan Amerika bukan tempat tinggal yang baik? Saya ngomong begitu, jangan saudara minggu depan pindah-pindah saudara ya. Beberapa alasan yang diajukan ya, bahwa Amerika akan semakin liberal negara ini. Kejahatan moral dan kriminalitas akan makin tinggi, baik yang melawan pemerintahan, melawan rakyat sendiri, maupun di antara masyarakat sendiri. Ramalan lain, Neptune itu adalah yang dianggap planet yang menguasai laut, akan kembali beraksi, sehingga akan terjadi bencana tsunami yang sangat besar. Kapal-kapal pembawa minyak akan diserang dan akan terjadi pengotoran lautan oleh minyak. Ya. Lalu kecelakaan-kecelakaan di laut akan bertambah, termasuk badai angin dan badai salju. Lalu gempa bumi yang sangat besar di atas 7, sekian akan terjadi di California Selatan. Syria akan melepaskan senjata gas untuk menyerang penduduknya sendiri. Iran akan mencoba lagi menyerang Israel, termasuk Mesir yang tadinya kawan akan menjadi lawan terhadap Israel. Ini mempengaruhi sebab Amerika sangat berperan di dalam perang di Timur Tengah. Ditafsirkan perang dunia ketiga akan segera terjadi. Korea Utara akan menyerang Korea Selatan dengan senjata nuklir, sehingga akan terjadi juga gejolak di Asia. Tinggal menunggu bagaimana backupnya China dan Rusia. Ditambahan Rusia yang tidak mau menyerah walaupun Ukraina belum bisa ditaklukkan, akan coba mengambil kembali negara-negara bekas jajahannya. Ini semua ramalan, saudara. Tapi fakta yang kita lihat adalah bahwa perang Israel melawan Hamas bukan saja mempengaruhi Palestina hari ini, tapi mempengaruhi seluruh dunia. Pada satu titik nanti dunia akan terpecah dua, yang pro-Israel atau yang anti-Israel. Ketika dunia sudah terpecah dua, maka perang Harmagedon yang terakhir segera akan terjadi. Itu mungkin sekali perang dunia 3, gak sempat perang dunia keempat karena waktu itu sudah hancur-hancuran. Nah, kita tidak tahu apakah benar semua ramalan ini akan terjadi. Benarkah hari kiamat sudah diambang pintu hari ini? Tidak ada yang tahu. Tapi manusia masih terus bertanya-tanya. Terus ingin tahu, terus penasaran. Itu yang kita lihat sebenarnya terjadi di dalam kitab Daniel, pasal yang terakhir. Minggu lalu kita sudah pelajari perikop sebelumnya. Ketika malaikat Gabriel bertanya, kapan waktu itu akan terjadi? Kapan? Lalu Kristus menjawab, yang muncul di utara, bagian atas dari sungai Tigris itu, dia katakan, itu misteri. Kesimpulan kita masih misteri, sebab yang misteri itu milik Tuhan. Tapi bacaan kita hari ini, ternyata Daniel tidak puas. Dia masih penasaran. Dia dirundung rasa ingin tahu yang sangat besar. Bercampur dengan kekaguman terhadap jawaban Tuhan Yesus. Plus sebuah antusias yang tinggi. Daniel masih tidak puas dan masih bertanya. Ayat 8a, Daniel memakai kata aku, itu menunjukkan memang dia hadir di situ. Memang Daniel hadir di situ dan dia mendengar dan mencatat. Lalu dia panggil Kristus yang muncul dalam penglihatannya, Tuhanku. Ini panggilan yang sangat baik. Tuhanku artinya Tuhanku, itu sama. My Lord. Jadi kalau saudara mau bertanya kepada Tuhan, panggil Tuhanku, Tuhan Yesus.
seperti Thomas memanggil. Apakah akhir segala hal ini? Perhatikan pertanyaan Daniel bukan kapan. Pertanyaan malaikat sebelumnya adalah kapan akan terjadi hari kiamat itu misteri. Tapi karena Kristus tidak menjawab, Daniel mengubah sedikit pertanyaannya. Dia bilang, apakah akhir segala hal ini? Ini mencakup sesuatu yang lebih luas, lebih detail. Bukan hanya berbicara kapan hari kiamat itu akan tiba, tapi Daniel menanya apa? Termasuk waktunya, termasuk detailnya, termasuk tanda-tandanya, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan akhir zaman. Itu pertanyaan Daniel. Apakah? Apa akhir segala hal ini? Akhir dari segala sesuatu di muka bumi ini. Ayat 9, Kristus tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Daniel. Kristus tidak menjawab secara detail apa pertanyaan Daniel, tapi dia bilang pergilah. Pergilah Daniel, no more question, gak usah tanya-tanya lagi Daniel. Akhir zaman akan tetap misteri, sebab yang misteri dan rahasia itu milik Tuhan. Yang dibukakan itu untuk manusia, pergi Daniel. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi, termaterai sampai akhir zaman. Itu sebabnya tema kita adalah hari kiamat akhir zaman itu tetap tinggal tersembunyi dan misteri. Dengan kata lain Yesus mau bilang, saatnya bagimu Daniel bukan lagi berhitung-hitung, bukan lagi spekulasi, bukan lagi mencari tahu ini dan itu dan meramal ini dan itu secara subjektif dan spekulatif, bukan. Tetapi pergi, lakukan apa yang kamu harus lakukan. Dan diberi imperatif di situ, perintah, pergilah. Kalau saudara membaca pergilah, kesannya apa ya? Kata-kata Tuhan Yesus di perjanjian baru waktu dia muncul. Sebelum Yesus naik ke sorga. Pergilah, sama kan? Kabarkan Injil ke seluruh permukaan bumi. Kepada seluruh suku bangsa. Dimulai dengan kata yang sama, pergilah. Bukan diam diri, bukan berpangku tangan, bukan tidak melakukan apa-apa, bukan cuek, bukan hanya matematis hitung-menghitung, tapi pergilah, action. Pergilah, berangkatlah, carilah jiwa, kabarkan Injil. Kita langsung ingat perkataan Tuhan Yesus, sebab sini Kristus berkata, Matius 28, Markus 16, Yesus berkata, pergilah. Mulai dengan sebuah perintah. Pergilah, kabarkan Injil, sebab yang misteri itu tetap tinggal misteri, milik Tuhan, menyatakan keagungan Tuhan, ya. Kemuliaan Tuhan, kehormatan Tuhan, kedaulatan Tuhan, suka-sukanya Tuhan kalau dia mau menyimpan itu sebagai sebuah misteri sampai akhirnya, akhir zaman itu. Itu milik Tuhan. Ya, penting sekali. Bahkan kalau nanti kita belajar 13 itu diulang. Pergilah sampai 2 kali. Ada penegasan di situ, pergilah. Jadi daripada berhitung-hitung saudara, ingat mengabarkan Injil. Itu lebih penting, amanat agung Kristen. Amanat agung Kristus bagi orang Kristen. Amanat agung yang tidak boleh dilupakan. Saya tidak tahu saudara berapa lama jadi orang Kristen. Berapa lama saudara sudah diselamatkan, itu harusnya menjadi pengalaman dan cerita yang paling hebat dalam hidupmu. Berapa banyak saudara ceritakan Kristus, berapa banyak saudara ditolak mungkin, ya, kecewa, dan lain-lain saya tidak tahu. Tapi di sini Kristus ingin ingatkan, jangan cepat-cepat putus asa. Kamu masih ada waktu di bumi ini, pergilah. Fokus. Saya kenal seorang Kristen di Palembang, khotbah di sana berapa kali, sempat kunjungi rumahnya, ngobrol-ngobrol, kenalan, ya, pasangan suami istri itu.
Dia cerita pengalamannya. Setelah menikah pengen punya anak, Tuhan berikan anak. Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan. Dia pengen punya laki-laki. Ada nggak saudara yang begitu? Udah 2 perempuan pengen laki-laki kan? Coba lagi yang ketiga perempuan. Seperti kami, yang pertama laki, kedua laki, pengen perempuan, dapat laki lagi. Begitu setiga laki, stop. Dia masih coba terus. 3 perempuan, belum dapat, coba lagi. 4 perempuan, 5 perempuan. Kalau kamu udah 5, coba lagi gak? Dia coba lagi. Fokus laki. Dia bilang, aku mau laki, meneruskan nama keluarga. Coba lagi, ke-6 perempuan. Ke-7 perempuan. Masih gak putus asa. Coba lagi, ke-8 perempuan. 8 loh. Ini lebih dari angka Tuhan 7, dia sudah 8. Ibu-ibu masih coba gak? Dia bilang, coba lagi 9 perempuan. Terusin gak Joni? Udah 2 laki nih. 9, kaget saya. Lalu saya pengen tahu, dia bilang, ke-10 itulah apa? Perempuan. Saya kaget, 10 anak perempuan. Coba lagi, genap di angka Tuhan nih. Angka sempurna, 7 udah gak dapat, 10 sempurna gak dapat. Tetap dia coba. Ke-11 Tuhan berikan laki-laki. Luar biasa. Saya belajar sesuatu daripada tekadnya, fokusnya. Harus ada laki-laki sebab Tuhan berjanji kalau aku percaya dan beriman, dia pasti kasih, aku akan menunggu waktu Tuhan. Itu tekad dia. Ayo saudara yang patah hati, berapa kali udah mau bunuh diri? Dosen saya bilang, kalau kamu putus cinta, ya jangan gila, tapi lagi, coba lagi. Ya. Berapa banyak saudara kabarkan Injil ditolak, gak berhasil. Pak, percuma Pak, saya udah 3 kali nginjili dia, ditolak terus. 3 kali berhenti, no, terusin. Semasih nafas di kandung badan, jangan putus asa. 1, 2, 3. Semasih nafas di kandung badan, jangan putus asa. Fokus. Fokus, tugas kita adalah mengabarkan Injil, tugas kita memenangkan jiwa, tugas kita berbuah untuk kerajaan Tuhan. Jangan cepat ditaklukkan hanya oleh tantangan, cobaan, dan ujian. Memang firman Tuhan tadi menjelaskan ya bahwa akan ada ujian. Ya. Coba ayat 10. Akan ada banyak orang yang disucikan. Dimurnikan, diuji. Ini menunjuk orang Kristen. Orang-orang percaya. Jadi kita yakin bahwa orang-orang percaya akan mengalami cobaan, ujian, serangan si jahat. Akan ada tantangan, kesulitan. Akan mengalami sengsara besar. Bukan nanti tiba-tiba hilang. Kita enak-enak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa menjadi orang Kristen itu tidak ada badai, tidak ada topan, tidak ada hujan. No, tetap ada. Tapi sesudah hujan ada pelangi yang indah. Orang fasik makin tidak mengerti akan makin jahat. Tapi hanya orang bijaksana yang memahami kehendak Tuhan. Saudara ingat mana ini? Efesus pasal 5. Jangan kamu bodoh seperti orang fasik. Jangan kamu bebal. Oh, bebal itu 2 kali bodoh. Tapi hendaklah kau bijak. Hendaklah kau pintar. Pergunakanlah waktu yang ada. Itu orang bijaksana. Gak putus asa. Tapi mempergunakan waktu yang ada. Kairos waktu itu. Bukan kronos yang bisa ulang-ulang seperti kamu makan bakmi. No. Tapi kairos yang tidak bisa diulang seperti kebaktian hari ini. Kairos tidak akan diulang cuma sekali saja kalau saudara duduk di sini. Kairos seperti Kristus datang 1 kali saja. Kairos
Tidak bisa diulang, pakai itu dan tangkap itu. Karena kairos berhubungan dengan nilai kekal. Ketika engkau memakai kesempatan yang Tuhan siapkan untuk menghasilkan nilai-nilai kekal, kamu akan disebut orang yang bijaksana. Kita tahu dunia ini ada 4 kategori manusia. Yang pertama itu orang yang bodoh. Ini soal menggunakan waktu ya. Orang yang bodoh, buang waktu. Buang kesempatan. Kesempatan datang, ya nantilah. Selalu tunggulah. Lewat. Membuang kesempatan. Yang kedua orang biasa. Orang biasa apa? Jadi orang pertama buang kesempatan, orang kedua menanti kesempatan. Ada yang lebih baik, harusnya ada yang lebih baik. Tuhan udah siapkan juga teman hidupnya, kayaknya masih ada lebih ganteng. Bukan Mr. Right, bukan Miss Right. Tunggu, ini kayaknya masih left ini, belum right. Tunggu kapan Natal, tunggu kapan Paskah. Ya, Paskah dan Natal itu adalah waktu yang tepat untuk kabarkan Injil. Tahu-tahu belum Natal udah game over. Bisa. Orang yang ketiga, orang yang bijak. Memakai kesempatan. Lihat kesempatan, dipakainya. Ditangkapnya. Tapi ada orang keempat yang lebih tinggi sedikit. Orang yang punya bijaksana sorga. Yaitu apa? Menciptakan kesempatan. Nah, saudara, jenis yang mana? Yang membuang kesempatan? Yang menunggu kesempatan? Yang menggunakan kesempatan? Atau yang menciptakan kesempatan? Bisa nangkap gak, saudara? Mau contoh? Contoh persembahan. Saya gak suka kasih khotbah persembahan, tapi ilustrasi yang paling bagus adalah kantong persembahan. Saya sebut kantong kesempatan. Ya kan? Ada gereja-gereja kita juga udah campur sih persembahan lewat Zelle, taruh kotak di belakang, tapi masih pakai kantong kesempatan. Nah itu kantong kesempatan. Artinya apa? Kantong itu cuma ditodongkan di depanmu 2 detik. 2 detik atau 3 detik di depanmu, kalau kamu tidak pakai itu lewat. Jadi ingat saudara yang bawa kantong, kalau di depan orang tunggu 3 detik. Seperti stop sign. Orang bodoh membuang kesempatan. Jadi waktu yang WL bilang, saudara kita akan memberi persembahan. Dia buka dompetnya. Wah, uang gede semua. Lalu dia sikut temannya. Pinjam $1 dong. Temannya bilang, gua gak bawa duit. Jadi waktu kantong itu datang 3 detik, dia pikir, Tuhan, minggu depan aja ya. Gak ada uang kecil. Soalnya udah dilatih sama guru sekolah minggu. Kalau nyanyi itu apa? Persembahan. Persembahan kami. Lalu apa? Masih ingat sedikit sekali. Jadi ambil uang yang paling kecil. Nggak ada Tuhan. Ini udah datang deh. Kantongnya. Ya kan? Pura-pura lihat ke atas. Puji Tuhan. Pura-pura doa. Lewat. Buang kesempatan. Nah orang yang tunggu gimana? Orang yang tunggu kesempatan dia udah siap. Dari rumah udah siap. Begitu bilang mau persembahan dia udah siap dengan uangnya. Yang nyodorin kantong itu ngantuk. Kemarin itu begadang. Walaupun ada tugas hari ini. Jadi dia pes itu orang itu dilewatin. Dia udah siap-siap, dilewatin. Terus orang itu bilang, Tuhan bukan salahku. Aku sudah siap-siap Tuhan, udah menunggu. Salah orang itu Tuhan, pasti dia kemarin ya nonton midnight. Begadang. Nah, orang yang pakai kesempatan gimana? Dia udah siap-siap. Kantong datang, dilewatin juga. Lalu dia panggil, hei. Nah, kenapa dilewatin? Dia kasih, memakai kesempatan.
Nah kalau orang yang bijaksana gimana? Yang menciptakan kesempatan. Begitu kantongnya datang, dia bilang, tunggu dulu. Kenapa cuma satu kantong? Mana yang biru, mana yang kuning? Biasanya ada 3-4 kantong. Dia pengen menciptakan yang lain. Ya kan? Dia tanya lagi ke majelis, ada persembahan apa lagi? Ada pembangunan, ada misi, ada ini. Ciptakan sebanyak mungkin. Ya kan? Dia pikir, aduh uang begitu banyak, gak bisa bawa ke sorga. Dia pikir, ada pelayanan homeless gak? Ada ini gak, ada itu gak? Dia pikir sesuatu, ciptakan itu. Supaya mendatangkan kairos yang bernilai kekal. Pengkabaran Injil tidak tunggu Natal atau Paskah. Tidak menunggu kalau ada KKR. Tapi setiap hari ketika engkau bertemu dengan manusia yang Tuhan izinkan kamu ketemu. Tanya dalam hatimu, dia udah selamat belum ya? Dia besok kalau mati masuk neraka apa surga ya? Maka kamu mencoba proaktif menceritakan Kristus. Itu orang yang bijaksana. Saudara, banyak hal di dunia ini masih menjadi misteri. Tapi biarlah kita fokus kepada pekabaran Injil. Ayat 11. Sejak dihentikannya korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa. Saudara, bahasa aslinya nggak ada dewa-dewa kekejian. Dewa-dewa itu nggak ada. Ya, itu ditafsirkan waktu diterjemah ditambahkan di situ. Sebagian penafsir mengatakan korban sehari-hari itu adalah menunjuk kepada korban orang Yahudi. Ya, keagamaan Yahudi, tapi itu pun tafsiran yang tidak tepat. Sebab di sana dikatakan sampai waktu membinasakan itu, jadi sampai bait Allah dihancurkan, itu ada 1290 hari. Ini tidak tepat. Sebab apa? Sebab Daniel 8, pasal 8 dan Daniel 11, pasal 11, itu telah digenapkan pada zaman Antiochus Epiphanes. Dan jumlah hari yang disebutkan, ya, sampai dibangunnya bait Allah, dibinasakan lalu dibangun, itu bukan 1290 hari. Di zaman Antiochus Epiphanes bait Allah dihancurkan. Lalu kemudian Makabe, pada zaman Makabe, Yudas Makabeus itu dibangun kembali. Itu jarak itu waktunya bukan 1290. Ya, bukan. Jadi sebenarnya pasal ke-12, 11 dan 12 ini jawaban tentang korban-korban sehari-hari itu seharusnya itu berhubungan dengan akhir zaman. Bukan berhubungan dengan agama Yahudi atau korban orang Yahudi. Ayat 11 ini lebih dikaitkan harusnya tentang nubuat akhir zaman. Nah, salah satu tanda di situ adalah soal apa? Si pembinasa keji. Jadi dewa-dewa kekejian itu harusnya adalah pembinasa keji. Dalam bahasa aslinya. Nah, kalau bilang pembinasa keji, kita ingat siapa? Kita ingat khotbah Tuhan Yesus di Matius 24. Khotbah akhir zaman. Dan kemudian wahyu Tuhan Yesus kepada Yohanes. Di dalam kitab Wahyu pasal 13. Pulang baca itu, Matius 24, Wahyu 13. Kamu akan melihat pembinasa keji itu menunjuk kepada antikristus. Itu yang lebih tepat. Ya, bahwa antikristus itu akan muncul dan kemudian menentang orang-orang percaya. Sampai 1290 hari. Dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4 mengatakan pada waktu itulah tiba-tiba, gak kasih waktu Tesalonika, tiba-tiba Yesus Kristus akan muncul dan mengalahkan, membinasakan si antikristus itu. Kalau begitu, apakah angka 1290 dan 1335 itu ayat selanjutnya itu boleh ditafsirkan hurufiah? Jelas tidak boleh. Nah, kalangan dispensasi dan premilenialis katakan
Ini primil itu artinya sebelum 1000. Mereka katakan Yesus datang ke bumi ini sebelum dia bangun 1000 kerajaan 1000 tahun hurufiah, itu primil. Jadi kalau saudara yang belum pernah dengar kata primil, itu premillennialis. Terbagi 2 golongan. Salah satu golongan disebut mid tribulation. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Golongan ini percaya ya menghitung kedatangan Tuhan itu dari belakang, bukan dari depan. Jadi dari Yesus datang menghakimi kedua kali menghakimi dunia ini dihitung dari belakang 7 tahun. Jadi 7 tahun sebelum Yesus datang, itu terjadi masa sengsara. Antikristus muncul. Lalu ini dibelah 2, 7 ini. 3,5 tahun pertama, ya, masa sengsara besar itu, masa ujian, masa segala macam kesusahan, orang Kristen masih alami. Setengah. Ingat kemarin kita belajar 2 masa, 1 masa, setengah masa. Mereka menafsir masa itu tahun, jadi 3,5 tahun. Orang Kristen ikut menderita. Setelah 3,5 tahun, Yesus datang. Rapture, pengangkatan. Semua orang Kristen diangkat. Hilang tiba-tiba dari bumi ini secara rahasia. Saudara mungkin sebagian dengar di radio, itu penjelasannya banyak. Di radio itu saya dengar pembicaranya ini golongan mid tribulation. Hanya setengah tribulation. Orang Kristen alami lalu hilang. Hilang berapa lama? 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun kedua, itu hanya orang-orang kafir yang tidak percaya. Hanya orang-orang Yahudi yang keras kepala. Itu yang mengalami penderitaan yang sangat berat. Jadi berbahagialah jadi orang Kristen, karena kamu tidak menderita. Itu yang kira-kira yang 3,5 tahun ini masih ringan, tapi kita nggak tahu kapan mulainya, sebab spekulasi hitung dari belakang. Nah setelah lewat 7 tahun, Yesus datang. Belum kiamat saudara, belum. Yesus bangun kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Ya, mereka percaya kerajaan 1000 tahun itu hurufiah, 1000 dikali 365 hari di bumi ini. Ibu kotanya di mana? Yerusalem. Ini benar-benar bau Yahudi nih, kaum dispensasi ini dispensasi Yahudi sebenarnya. Yerusalem, Kristus berkuasa jadi raja segala raja. Menaklukkan seluruh bumi akan tunduk kepada dia King of Kings. Dan orang-orang Kristen yang taat waktu itu ikut memerintah bersama dia 1000 tahun. Pak Edi dapat California mungkin, kalau belum habis, ya kan? Om Buni mau apa? Alaska? Atau you mau Rusia? Semua orang Kristen ikut memerintah bersama dengan dia. Dia raja segala raja, kita raja-raja kecil. Ini kayaknya bau balas dendam gitu ya. Mampus lu ya, lu dulu mengkaniai kita, sekarang giliran kita nih ya, yang menyiksa kamu. 1000 tahun, wih luar biasa. Ini tafsirannya saudara, dispensasi dan premill mid tribulationist. Kita tentu tidak setuju dengan tafsiran yang sedemikian. Perhatikan, sebab angka 1290 tidak sama dengan 3,5 tahun. Sebab lebih 30 hari. Ingat orang Yahudi menghitung bulan itu 30. Kalau 1 bulan 30 hari, setahun 360, maka 1260 itu 3,5 tahun, sisa 30 hari. Nah bagaimana ini tafsirannya? Ternyata 3,5 tahun tidak tepat nih kalau hurufiah. Sisa 30 hari gimana? Ya kan? Lalu mereka bilang begini, Yesus datang itu ketika ingin mengadili orang-orang kafir dan Yahudi itu. Butuh persiapan pengadilan itu. Dan seluruh pengadilan itu berlangsung 30 hari. Nah ini sedikit memaksa, ya, memaksakan tafsiran yang sedemikian. Lalu yang 1335 itu bagaimana? Ya, itu kelebihan 45 hari lagi. Nah ini bagaimana ini?
Oh, mereka bilang, oh nanti untuk membangun kerajaan 1000 tahun, perlu persiapan juga. Jadi Kristus mempersiapkan membangun kerajaannya supaya lebih rapi, lebih bagus, butuh 45 hari. Nah ini kelihatan juga terlalu memaksa. Ya. Ini yang disebut dengan subjektif, spekulatif, dan cocokologi, mencocok-cocokkan. Ya, hati-hati dengan tafsirannya ya. Pendeta kalau nggak belajar baik-baik itu bisa comotologi, asal comot satu ayat kemudian ngoceh atau kemana-mana. Konteksnya nggak diperhatikan, lalu bisa juga cocokologi, mencocokkan apa yang dia mau. Seleranya dimasukkan ke dalam Alkitab. Ini sangat-sangat berbahaya. Kita menolak tafsiran yang sedemikian. Menghubungkan akhir zaman dengan dispensasi terhadap bangsa Yahudi. Mengagung-agungkan Yudaisme dan agama Yahudi. Itu jelas salah besar. Jangan membela Yudaisme dengan mengagungkan perjanjian lama. Lalu melupakan perjanjian baru. Kristus sudah datang dan membayar dengan darahnya. Kita tidak membela darah Yudaisme. Apakah darah orang Yahudi lebih mahal dari darah manusia lain? No, di hadapan Tuhan kita semua sama. Hanya oleh darah Kristus kita diselamatkan. Bukan karena ada darah Yahudi dalam tubuh seseorang. Lalu kita bertanya, Pak kalau begitu bagaimana mengartikan 1290 dan 1335? Nah ini kalau orang kafir dengar pendeta khotbah begini dia bilang, wah ini nomor loto ini. Ini kalau pasang loto bisa kena ini, puji Tuhan. Kalau benar-benar kena ini ya loto 1290 dan 1335, wah IGNC jadi terkenal nih. Minggu depan full pack ini. Ya, saudara jangan begitu juga ya. Jangan kemudian jadi konsep judi-judian saudara. Ya. Kalau kita perhatikan Yesus hidup di bumi. Dia khotbah akhir zaman. Matius 24 dan Matius 25. Pulang baca 2 pasal ini. Indah sekali khotbah Tuhan Yesus. Khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman tidak sepanjang saya. Lebih pendek jadi baca 2 pasal itu. Ya kan? Jikalau ungkapan berbahagia, ayat 12, berbahagialah orang-orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1350 hari. Ya, saudara itu 2 angka yang misteri. Perhatikan kata berbahagialah dari Tuhan Yesus di perjanjian lama. Lalu kita ingat perjanjian baru. Yesus berkata berbahagialah. Di dalam 2 pasal khotbah akhir zaman muncul berbahagialah juga di situ. Khususnya Matius 24 ayat 13. Yesus katakan berbahagialah orang yang menanti-nanti. Yang bertahan hingga pada kesudahannya akan diselamatkan. Berbahagialah mereka yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Matius 24 ayat 46. Maka kita mengerti apa maksud Tuhan Yesus ketika dia bilang, berbahagialah orang yang menanti-nanti. Persis seperti Matius 24. Tapi Pak belum menjawab itu 2 angka, 1290 dan 1335. Sekali lagi, bukan makna hurufiah tapi simbolik. Artinya ada waktu tertentu yang kita tidak tahu dan tidak boleh tafsir secara hurufiah. Tapi menurut Yesus di Matius 24, waktu itu hanya singkat saja. Saya tidak mau saudara juga menafsir bahwa nanti kita ikut menderita diuji itu sekian lama. Ya, 1335 hari bertahan. Jangan jatuh ke dalam spekulasi itu. Tapi lebih baik kita mengatakan itu misteri. Tuhan sengaja memberi 2 angka yang membingungkan. Pernah gak saudara dalam hidupmu kamu pikir, ini Tuhan kok aneh ya? Kayaknya jawaban Tuhan membuat bingung ya. Kadang-kadang Tuhan melakukan itu. Tuhan sengaja kasih 2 angka yang bingung. Supaya kamu tidak spekulatif. Supaya kamu tidak mencoba-coba subjektif. Sebab ayat sebelumnya sudah dibilang, Daniel itu akan tinggal sampai akhir zaman misteri loh ya. Masih penasaran, udah dia kasih 2 angka yang bingung, hitung deh di situ pasti gak tepat. Pasti nanti jatuhnya cocokologi, cocok-cocokin aja semaunya, itu salah besar.
Sengaja Tuhan memberi sesuatu yang membingungkan supaya kita tidak out of focus. Jangan fokus pada angka ini, tapi fokus sekali lagi pada pekabaran Injil, melayani Tuhan, mencari jiwa. Nah sekarang saudara mulai mengerti, ya kenapa ya saya minta A, Tuhan kasih B, bingung saya ini. Ya, saya ini pendidikannya ekonomi, kok kerjaannya ini malah jadi ngerawat nenek-nenek tua ya. Ini kenapa bingung nih gue, ya. Ini gue di Indonesia insinyur, sampai Amerika, ya jadi tukang cuci piring, ini gimana? Banyak hal di dalam hidupmu membingungkan, tapi ingat, apapun yang Tuhan izinkan, fokusnya adalah mengabarkan Injil. Kamu ditaruh jadi waiter, jadi tukang cuci piring, pasti di sekitarmu ada orang yang belum percaya. Jadi ditaruh jadi nurse, perhatikan, pasti di sekitarmu ada orang yang tidak percaya. Fokusmu adalah memenangkan jiwa dan membawa nilai-nilai kekal ke hadapan Tuhan. Di dalam penantian dan berjaga-jaga itu, tetap berfungsi dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Teman saya kirim cerita dari Indonesia. Saya senang teman-teman Indonesia itu banyak. Saya bilang, saya butuh ilustrasi nih, butuh cerita, kirim saya. Jadi sering kirim-kirim saudara ya. Jadi salah satu cerita adalah soal Coca-Cola. Di suatu kali ada sebuah truk bawa Coca-Cola banyak. Lalu Coca-Cola itu perhentian pertama adalah pasar pagi. Pasar. Coca-Cola diturunkan, di situ dijual bebas. Satu kaleng cuma Rp5.000. Truk itu jalan lagi, kemudian masuk ke Indomaret. Ya, Alfamart, banyak Maret semua di situ. Ya, belum ada Indo April, semua Maret. Turun di situ, Coca-Colanya masuk ke toko, agak dingin, masuk kulkas, dijual 10.000. Lalu perhentian ketiga, truk itu berhenti di hotel. Coca-Cola diturunkan, ya, disimpan yang dingin, kemudian kalau ada tamu pesen, ada yang datang bawa ya waiternya tuh, kemudian kasih es, kasih cup, kasih Coca-Cola yang sama, kalengnya jadi 50.000. Pasar pagi 5.000, Indomaret 10.000, hotel 50.000. Padahal Coca-Colanya sama nggak? Bedanya di mana? Statusnya, kelasnya. Ada kelas pasar, kelas Indomaret, kelas hotel. Hari ini kamu jadi orang Kristen. Saya tanya, kelas apa? Kamu kelas mana? Kelas yang cuek, Indomaret? Yang cuek bebek? Atau kamu yang suam-suam kuku? Di tengah-tengah. Tidak panas, tidak dingin. Atau kamu kelas yang berbuah bagi Kristus dan kerajaan. Kelas mana saudara? Saya tidak tahu, Tuhan tahu. Kamu tahu. Jangan jadi Kristen kelas cuek atau suam-suam. Yesus bilang, barang siapa yang suam-suam kuku akan kumuntahkan dari mulutku. Jangan mengatakan, ya sedang-sedang lah, caputo lah, kadang dingin, kadang panas, cuaca enak ke IGNC, cuaca gak enak ya udah di rumah aja, ya kan. Ya, PI ya tunggu aja lah, gue udah 3 kali PI dia mati ya matilah, mau hidup-hidup, no. Terus berjuang. Bilang sama diri sendiri, aku mau fokus berbuah untuk kerajaan Tuhan. Amin. Aku mau fokus berbuah untuk kerajaan Tuhan. 1, 2, 3. Aku mau fokus berbuah untuk kerajaan Tuhan. Kita doa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Tuhan kelitik hati kami, kelitik pikiran kami. Kalau kami berdiam diri, kalau kami cuek bebek atau kami suam-suam kuku, jangan biarkan kami terjatuh. Kobarkan jiwa-jiwa yang lesu ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang bijaksana yang punya hikmat sorgawi bisa menciptakan kesempatan untuk berbuah bagi kerajaan-Mu demi kemuliaan-Mu.
Dan Tuhan berjanji sama seperti Daniel, ketika kami setia sampai akhir hidup, Tuhan, kami akan menerima upah yang kekal seperti Daniel. Ingatkan kami, ada upah yang kekal di sorga. Itu yang kami bisa bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pribadi yang hadir pada hari ini maupun yang mendengarkan dari online. Kami ingin menjadi orang Kristen yang berbuah lebat. Sebab itulah tanda murid yang sejati dan tanda kami memuliakan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin.